Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar teman-teman jamaah sekalian? Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah urusannya, urusan duniawi, urusan ukhrawinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa tulis doa terbaik ya di kolom komentar. Semoga doa terbaik kita serta hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga subscribe dulu channel ini, nyalakan tombol notifikasinya agar setiap kali saya mengupload video terbaru, jamaah sekalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel saya. Baik teman-teman jamaah sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah ijazah yang disebut dengan asmaruh uang ya. Ijazah ini berfungsi untuk apa? Untuk memanggil uang. Ketika kita punya uang 1 lembar, maka kita bacakan amalan tersebut di depan uang kita, maka secara tidak langsung ya, dia itu akan memanggil teman-temannya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Caranya seperti apa? Simak video ini sampai akhir, jangan di skip agar teman-teman sekalian bisa mengamalkannya dengan baik. Disclaimer dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, kunci kebahagiaan di dunia itu adalah, nah ini berat nih, tidak bolehnya kita dengan cinta dunia. Waduh berat, kita hidup di dunia tapi tidak boleh cinta dunia. Bukan berarti kita tidak boleh pengen punya rumah, ya, pengen punya mobil bagus, pengen punya motor bagus, pengen punya baju bagus, gak boleh, bukan. Yang dimaksud hubbud dunia, kata Nabi, hubbud dunya ansiya'ul akhirah. Ketika kita sudah mencintai apa yang ada di dunia ini, tetapi tidak melupakan akhirat kita, maka itu tidak dikategorikan sebagai cinta dunia. Semakin kita kaya, justru kita semakin rajin bersedekah, semakin rajin ibadah, ya. Malah kekayaan kita sumbangkan, kita sedekahkan, kita berbagi. Ini namanya orang yang top, ya. Karena semakin dititipi oleh Allah, dia juga nggak mau ya menikmati sendiri. Dia juga tidak lupa dengan berbagi. Maka orang-orang yang seperti ini, yang kaya dermawan, tidak disebut dengan orang yang hubbud dunia. Tetapi orang yang hubbud dunia ini adalah orang yang hanya mencintai dunia untuk dirinya sendiri. Bahkan menganggap bahwa apa yang dia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya, bukan pemberian dari Allah semata. Nah ini yang berbahaya. Maka dari itu disclaimer dulu untuk teman-teman ya, karena kebahagiaan di dunia itu harus ditunjang dengan finansial yang cukup ya, finansial yang cukup ya, keluarga yang ayem, tentrem ya, enggak, istri yang soleha, anak-anak yang soleh, soleha dan juga penurut. Tentu itu adalah harapan besar kita. Insya Allah hidup kita akan ayem ya. Nah kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi dunia agar kita tidak disebut dengan orang yang cinta dunia. Kita ibaratkan dunia ini adalah seperti bayangan. Nah teman-teman, kalau kita berdiri, bayangan kita ada di depan kita. Coba saja teman-teman, bayangan tersebut kita ibaratkan sebagai dunia. Kita sebut dunia. Kita kejar itu bayangan. Apakah bayangan itu akan diam atau lari? Tentunya semakin dikejar semakin jauh. Bahkan semakin lari, dia juga akan ikut lari lebih kencang ya. Nah, maka sikap yang baik sebagai seorang yang beriman, bukan kita mengejar bayangan terus-menerus, itu tidak akan pernah sampai. Lalu bagaimana? Kita berhenti, coba kita tengok ya. Kita balik kanan, tengok sumber cahayanya. Ada bayangan itu karena ada cahaya. Maka yang patut kita kejar adalah cahayanya. Siapa yang membuat bayangan itu adalah cahaya. Siapa yang membuat dunia itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah balik kanan dan kita berbalik mengejar cahaya, apakah bayangan akan ke sana atau akan mengikuti kita? Secara otomatis bayangan itu akan mengikuti arah kita. Dia akan di belakang kita dan terus-menerus mengikuti kita. Nah itu adalah rumusnya. Jadi teman-teman jangan sampai kebalik ya. Ketika kita mempunyai keinginan di dunia ini, ingin kaya raya ya,
ingin punya segala-galanya, boleh. Tetapi bukan bayangan yang dikejar, tapi sumber cahayanya. Insya Allah, kalau kita sudah menemukan sumber cahayanya, bayangan itu yang akan mengikuti kita, dunia yang akan mengikuti kita, teman-teman. Insya Allah. Nah, maka dari itu, teman-teman sekalian, para jamaah, saya punya satu amalan yang ketika kita itu membaca amalan ini, itu bukan semakin habis uang kita, namun semakin bertambah. Karena saya menerapkan rumus dunia itu, saya genggam di tangan saya, bukan di hati saya. Kenapa? Karena kalau kita menganggap dunia, kita sudah tempatkan di hati, wah ini berbahaya. Ketika Allah sewaktu-waktu mengambil apa yang kita punya, pasti kita kesedihannya itu tidak sembuh-sembuh ya. Kesedihan kita akan berlarut-larut dan merasa bahwa ini adalah milik saya. Ingat, dunia itu hanya titipan. Maka ketika kita nanti mendapatkan rezeki, cukup di genggaman tangan. Fungsi dari tangan itu adalah menggenggam dan membuka. Menggenggam saat menerima, membuka itu saat ada yang membutuhkan. Kemudian kita tidak boleh menganggap rumus rezeki itu seperti matematika, yang ketika 5 dikurangi 2 menjadi 3. Ya, 5 dikurangi 3 jadi 2. Justru rumus daripada rezeki itu, ya, itu tidak seperti matematika. Ya, matematikanya Allah berbeda. Bahkan ketika 5 dikurangi 2 bisa menjadi 7, ya, bisa menjadi 8, bisa menjadi 10. Itulah rumus matematikanya Allah. Semakin kita banyak bersedekah, justru akan semakin banyak Allah lipat gandakan. Bahkan tidak hanya sedekah kepada orang yang membutuhkan, ya. Makanya saya akan memberikan satu ijazah yang saya sebut atau yang saya kasih nama Asmaruh Uang. Jadi ketika kita mau belanja, ketika kita mau jajanin anak, jajanin istri, keluarga, membahagiakan mereka, itu juga kita anggap sebagai sedekah. Nah, agar sedekah kita itu Allah ganti, ya, kita membahagiakan keluarga, Allah akan bahagiakan kita lagi, akan diperbanyak lagi, karena kita menjadi orang yang loman, kalau bahasa Jawa, orang yang nggak pelit, ya, sama keluarga saja pelit gitu kan, sama anak istri itu udah pokoknya jangan pelit, ya. Nah, maka ketika kita akan mengeluarkan uang, ada satu ijazah yang insya Allah ketika kita mengeluarkan uang, paginya Anda akan dapat rezeki banyak. Saya sebut ijazahnya yaitu Asmaruh Uang. Caranya bagaimana? Caranya begini. Ketika kita akan berbelanja, misalkan kita ke supermarket, ya, atau ke tempat belanja, kemudian kita sudah melihat nominal belanja yang begitu banyak, anak istri kita sudah belanja, maka nggak usah khawatir, wah uang habis nih. Ini afirmasi yang jelek, ya. Afirmasi yang bagus, besok saya akan dapat lebih banyak. Nah, caranya bagaimana? Ambil uang di dompet, ya, atau misalkan Anda punya ATM sebelum bayar pakai QR, ya, atau cash misalkan. Contoh ini, ya. Ketika kita mau bayar, maka ucapkan Asmaruh Uang, ya. Kalimat ini adalah kalimat yang ada di Asmaul Husna. Cara membacanya adalah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mau bayar, di dalam hati saja atau berbisik, ya. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni. Bayar. Dijamin besok Anda akan lebih banyak lagi uangnya. Kalau nggak percaya, buktikan saja. Ini sudah sering saya buktikan. Kalau Anda mau bayar pakai QR, sebelum ngetik PIN-nya, ya, maka sama, ya, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Ghani, Ya Mughni. Insya Allah, ya, bukan saldo Anda malah berkurang, memang secara nominal berkurang, tapi lihat yang terjadi, besok akan lebih banyak lagi uangnya. Saya soalnya seperti itu, ya. Kalau saya berbelanja, saya mau bayar belanjaan istri saya sambil nyengir, ya. Kata istri saya gini jawabnya, nanti juga dapat lagi. Nah, itu doa, ya, teman-teman. Doa istri saya gitu. Tenang Mas, nanti juga dapat lagi. Saya langsung yakin. Nah,
Seketika itu saya langsung mengucapkan, ya Hanan, ya Manan, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Saya langsung bayar. Dan alhamdulillah besoknya, Masya Allah ya, rezeki dari mana-mana itu ada. Luar biasa. Nah, maka dari itu, ya, kesimpulannya adalah kita anggap dunia seperti bayangan. Ketika kita melihat bayangan, jangan kejar bayangan, tapi berbaliklah mengejar sumber cahaya. Kemudian, yang kedua tadi, kita anggap dunia itu di genggaman tangan, jangan di hati. Ketika kita sudah menggenggam dunia, maka kita juga ketika ingin memperbanyak kuantitas dunia itu, kita harus bisa membukanya. Insya Allah ya, dengan cara kita membuka, menggenggam dan membuka dan menggenggam terus-menerus, Allah akan semakin memperbanyak kuantitas. Nah, kemudian yang terakhir adalah sedekahnya. Sedekah itu artinya bukan hanya kepada fakir miskin, ya, kepada anak-anak yatim saja, tetapi kepada keluarga sendiri pun, kepada anak istri sendiri pun, itu termasuk dalam sedekah. Caranya seperti tadi. Sebelum kita membayar, sebelum kita memberi uang kepada istri, kepada anak, intinya ketika kita merogoh kocek, itu kan secara nominal berkurang ya. Tapi sejatinya itu kita sedang menambah uang kita. Yakin dan yakin. Ya, mulai sekarang, mulai besok, teman-teman silakan amalkan. Kalau nggak percaya uangnya tambah, silakan kembali ke kolom komentar. Allah akan menambahkan uang Anda dikala Anda itu ikhlas mengeluarkan uang Anda. Insya Allah. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi motivasi bagi Anda semua. Dan saya doakan Anda semua menjadi orang-orang yang kaya raya serta dermawan dalam memberikan sedekah kepada orang lain, dalam berbagi kepada yang membutuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.